Halo para pemirsa dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Berjumpa lagi bersama saya di X Movie, yang pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas dan juga mereview sebuah alur cerita film dari film yang berjudul 60 Minutes. Dan berhubung karena ini merupakan channel baru sekaligus video pertama yang saya upload, jadi kalian pastinya belum subrek. Oleh sebab itu, sok atuh yang belum subrek rada-rada di subrek heulanya barudak me saya semangat bikin kontenna gitunya. Oke lah, daripada kalian semuanya penasaran serta ngamuk pingin dibeliin KLX sama emak, langsung saja inilah dia 60 Minutes. Selamat menonton. Kisah diawali dengan diperlihatkannya seorang petarung MMA bernama Okta, di mana saat ini beliau bersama dengan timnya hendak akan mengadakan sebuah pertandingan baku hantam atau adu mekanik di atas ring. Saat ini, Okta akan melawan seorang petarung bernama Robert Belko. Ingat ya, Robert Belko, bukan Beku ya barudak ya. Sebelum menuju ke arena baku hantam, Okta yang mempunyai seorang anak perempuan mencoba menghubungi anaknya terlebih dulu. Anaknya ini bernama Leona yang meminta kepada Okta untuk datang ke rumahnya membawa kue dan seekor bagong. Tapi nanti kalau pekerjaan Okta telah selesai. Dan sedikit informasi saja ya barudak, kalau saat ini Okta dan istrinya ini telah berpisah akibat Okta yang konon katanya tergoda apem tetangga. Bohong ketang bos. Singkat cerita, setelah mengumpulkan beberapa kawani dan sedikit jampe-jampe dari Mbah Dukun supaya kebal pukulan, Okta bersama dengan teman-temannya kemudian langsung gas menuju ke arena baku hantam. Untuk apa? Ya untuk gelut lah barudak, piraku untuk main ludo mah. Di dalam arena, Okta bersama dengan teman-temannya lalu disambut oleh seorang penjudi handal yang memasang taruhan kepada Okta. Dia ini bernama, kita sebut saja namanya si Jigla ya, alias si Jidat Lega, yang sangat-sangat yakin kalau Okta akan memenangkan pertandingan ini. Ia pun memasang taruhan yang sangat-sangat besar kepada Okta. Tidak lama dari itu, mantan istri Okta tiba-tiba saja menelepon Okta dan memberitahu Okta kalau dia akan membawa Leona pergi dalam waktu kurang lebih 1 jam lagi, dan memastikan kalau Okta tidak dapat bertemu dengan anaknya lagi. Lah, kenapa ini? Hal itu jelas membuat Okta rungsing. Bagaimana tidak, dalam waktu 1 jam lagi mantan istrinya akan membawa anaknya. Sementara itu dia sedang ada pertandingan penting yang tidak bisa dia tinggalkan. Di tengah suasana yang sangat membuat babatoknya sedikit jangar, tiba-tiba mantan istrinya itu kembali menelepon Okta dan memberitahu kalau dia akan mengajukan hak asuh anaknya, dan sekali lagi memastikan kalau Okta tidak akan pernah bertemu dengan anaknya lagi. Loh, kok gitu sih si atunya keun weda si Okta gen boga hak meureunnya barudaknya. Ngomong naon cenah? Akhirnya Okta pun memutuskan untuk segera pergi menemui putrinya dan meninggalkan pertandingan yang sebentar lagi akan segera dimulai. Teman-temannya berusaha untuk tidak membiarkan Okta pergi, namun apalah daya, Okta tetap pergi menemui anaknya. Okta mungkin berpikir kalau dia akan mudah untuk pergi begitu saja dari pertandingan ini, tapi tidak barudak, tidak semudah yang dia pikirkan, di mana saat ini dia sedang diikuti oleh orang-orang yang ingin membawanya kembali ke arena pertandingan. Ternyata mereka ini adalah anak buah si Jagala alias si Jidat Lega yang telah memasang taruhan pada Okta dengan jumlah yang sangat-sangat besar. Jadi wajarlah dia memaksa Okta untuk segera kembali ke dalam arena pertandingan. Kalau tidak, Okta akan didiskualifikasi dan si Jagla alias si Jidat Lega akan boncos. Ia pun membawa beberapa anak buahnya untuk membawa paksa Okta kembali ke arena, hingga terjadilah baku hantam antara Okta melawan anak buah si Jiglo alias Jidat Lega. Jigla, nah Jiglo gening. Meski awalnya Okta berhasil diamankan dan dibawa ke dalam mobil, namun bukan Okta namanya jika hal seperti ini saja tidak bisa ia selesaikan dengan pukulannya.
Hingga pada akhirnya, Okta berhasil melarikan diri dari anak buah si Jigla alias si Jidat Lega, dan hal itu membuat orang tuanya tiba-tiba saja menelepon Okta dan memberitahu Okta kalau saat ini Leona atau cucunya sulit sekali untuk dihubungi. Cicing heula mah ieu nuju riweuh nuju di jalan ke neleponna deui, ucap Okta. Okta kemudian menelepon temannya yaitu si Paul dan menanyakan tentang siapa itu si Jigla alias si Jidat Lega. Paul pun menjelaskan kalau si Jigla ini adalah seorang penjudi handal yang telah memasang taruhan yang sangat besar kepada Okta. Oleh sebab itu, Jigla bersama dengan anak buahnya berusaha mati-matian untuk dapat kembali membawa Okta ke dalam arena pertandingan. Namun masalahnya di sini adalah Okta lebih memilih untuk pergi menemui anaknya. Okta yang saat itu sedang dikejar-kejar oleh anak buah si Jigla lalu pergi ke tempat di mana dia bersama dengan teman-temannya latihan dan meminta bantuan kepada teman-temannya untuk menghajar anak buah si Jigla hingga terjadilah baku hantam antara kedua kubu. Melihat adanya kesempatan untuk mabur, Okta jelas memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mabur dari tempat tersebut. Dan dikarenakan gelagat Okta sangat-sangat mencurigakan, ia pun harus ditangkap oleh aparat kepolisian yang sedang patroli saat Okta secara tidak sengaja berjalan melewati kendaraan bapak-bapak dan juga ibu polisi tersebut. Banget tilangan cenah meureunana cek bapak polisi teh nya, manya anu lempang ditilang. Ketika berada di dalam mobil polisi, bukannya diam atau apa gitu ya, Okta yang terlihat kesal malah terlibat adu babangus dengan bapak-bapak polisi tersebut hingga terjadilah. Dan ternyata itu adalah anak buah si Jigla yang lagi-lagi berusaha untuk menangkap Okta. Kali ini tidak tanggung-tanggung, mobil polisi yang sedang membawa Okta pun mereka hantam. Beruntung dalam kejadian ini Okta tidak terluka sama sekali, ya mungkin hanya baret-baret dikit lah, wajar tekuna naon atau udah mobil lagi ngajung palik. Dan juga kali ini Okta lagi-lagi bisa melarikan diri dari kejaran anak buah si Jigla alias si Jidat Lega. Okta kemudian pergi ke toko kue untuk membeli kue anaknya yang memang sedang berulang tahun sesuai dengan janjinya, di mana si Neng ini atau anak si Okta ini menginginkan kue bergambar marmut. Namun lagi dan lagi anak buah si Jigla tidak kapok-kapok para pemirsa, di mana kali ini mereka datang kembali dan menemui Okta kemudian menyuruh Okta untuk segera pergi ke dalam arena pertandingan hingga terjadilah saat sedang diberi oleh anak buah si Jigla, tiba-tiba dari belakang datang pengendara sepeda motor yang tak lain adalah temannya Okta yang dilihat dari tampilannya mirip sekali dengan Undertaker ya barudak. Apal teu maneh Undertaker saha? Tak apaleun. Si Undertaker ini lalu membawa Okta ke tempat yang aman dan menjauh dari kejaran anak buah si Jigla. Akan tetapi saat Okta hendak akan pergi dan telah berterima kasih kepada si Undertaker brewok, tiba-tiba datanglah sekelompok orang yang lagi-lagi menangkap Okta. Siapakah mereka ini? Anak buah si Jigla kah? Atau siapa? Awah. Kita panggil saja nenek-nenek tua ini dengan sebutan Nibeju alias Nini-Nini Beki Judi, dikarenakan ia pun adalah seorang penjudi handal sama seperti si Jigla yang tentunya akan merasa rugi kalau sampai Okta tidak melanjutkan pertandingannya. Geus kolot ge ampun ting Nini cik atuh ibadah anggur malen kalakah judi. Si Nibeju ini jelas ada hubungan dengan si Jigla. Ia pun kemudian menghubungi si Jigla dan membicarakan tentang bisnisnya yaitu perjudian. Dan saat itulah Okta yang melihat adanya kesempatan untuk mabur langsung mabur meski dengan kursi yang terikat di tubuhnya.
Singkat cerita, saat ini Okta sedang berada di dalam kereta untuk menuju ke kediaman anaknya yang tinggal bersama dengan ibunya atau mantan istri Okta. Tak lama kemudian, anaknya mencoba menghubungi Okta atau mempici Okta dan memberitahu Okta kalau sebentar lagi ibunya akan membawa Leona pergi dari tempat ini. Leona berharap Okta bisa segera datang untuk menemuinya. Aduh, si Neng. Cik atuh Neng sabar heula ieu bapak maneh teh keur berjuang itunya keripuh mun apal mah. Dan saat sudah keluar dari kereta, lagi dan lagi Okta kembali dikagetkan dengan kedatangan anak buah si Jigla yang lagi-lagi berusaha untuk menyerahkan Okta dan menangkap Okta. Kapok ampun ting. Untuk yang kesekian kalinya kembali terjadi adu mekanik antara Okta melawan anak buah si Jidat Lega. Akibat dari baku hantam itu, Okta harus mengalami sedikit luka di bagian perutnya yang tertojos sesuatu yang sangat-sangat tajam. Tak lama dari itu, datanglah Paul yang tak lain adalah teman sekaligus manajer dari Okta. Tujuan dari Paul datang menemui Okta adalah untuk mencoba mengolok Okta secara baik-baik supaya dia mau segera kembali ke dalam pertandingan. Dikarenakan kalau Okta tidak kembali ke dalam pertandingan, dia juga akan mendapatkan sebuah kerugian. Tapi Okta tetap pada pendiriannya. Ia lebih memilih untuk bertemu dengan anaknya. Bahkan Okta memperingatkan Paul untuk segera nyingkah kalau tidak perep aing ngelayang karena babang usia, ucapnya. Dengan menggunakan sebuah otopet, Okta kemudian pergi terlebih dulu ke rumah orang tuanya dan kini jarak antara Okta dan anaknya sudah semakin dekat, hanya tinggal beberapa kilometer lagi. Okta akan bertemu dengan anaknya. Yeay, tepuk tangan atuh barudak. Sesampainya di rumah orang tuanya, Okta langsung mencari kotak P3K untuk mengobati luka-lukanya dan disinilah hubungan antara Okta dan ayahnya terlihat sangat tidak begitu baik-baik saja. Entah ada masalah apa ya. Akan tetapi sebagai seorang ibu Okta kemudian mencoba untuk menasihati Okta untuk berpikir secara jernih, jangan mengikuti hawa nafsu, sok mikir sia teh jang dages jebrog atuh, ucap ibunya. Tak lama kemudian, teman Okta sekaligus manajer Okta yaitu si Paul kembali menelepon Okta dan meminta maaf pada Okta atas apa yang telah terjadi. Paul menginginkan hubungannya dengan Okta baik-baik saja. Ia pun menawarkan bantuan kepada Okta. Kira-kira apa yang bisa Paul bantu? Dan ternyata si Paul ini diam-diam juga telah ditodong bedil oleh si Jigla. Bisa jadi kalau si Paul melakukan semua itu, yaitu mengolos Okta secara halus, adalah suruhan dari si Jigla. Selesai menelepon Paul, ayah Okta kemudian memberikan sebuah nasihat kepada Okta, yang mana ayahnya ini mengatakan kalau AA Okta ingin bertemu dengan anaknya, AA Okta harus melakukan sesuatu yang berbeda. Sok mikir harus bagaimana, ucap ayahnya yang ternyata masih peduli terhadap Okta. Singkat waktu, setelah mikir tarik, Okta kemudian mempunyai sebuah rencana di mana dia akan mencoba untuk menghubungi Paul yang sedang bersama dengan si Jigla dan mengatakan di mana lokasinya saat ini. Tidak hanya itu, Okta juga akan menghubungi si Undertaker. Masih ingat kan si Undertaker yang ini nih, yang bawa motor Harley, dan juga memberitahukan tentang posisinya saat ini. Lalu, apa kira-kira yang akan direncanakan oleh Okta? Penasaran? Simak terus videonya ya, barudak. Kemudian Okta pergi ke sebuah rumah kucing atau rumah jual beli kucing dan berencana untuk memberi seekor kucing sebagai kado ulang tahun untuk anaknya, yaitu Leona. Ia pun lalu menghubungi pihak kepolisian dan memberitahu polisi tentang peristiwa yang sedang terjadi dan dialami oleh dirinya dan meminta pihak kepolisian untuk mengirimkan sebuah pasukan khusus.
Tak lama kemudian datanglah si Jigla bersama dengan teman Okta yaitu si Paul, yang memang sepertinya Okta ini mengetahui kalau si Jigla ini pasti akan datang mengikuti dirinya. Si Jigla sendiri yang rudet karena telah keluar duit banyak hanya karena untuk menangkap sekadang Okta, lalu berencana untuk mendor babatok Okta bersama dengan temannya yaitu si Paul. Sampai tiba-tiba pihak kepolisian datang ke tempat Okta dan terjadilah baku tembak antara aparat kepolisian versus anak buah si Jigla yang juga bersenjata. Okta, Jigla, Paul lalu terlibat sebuah perkelahian, dan sebelumnya teman Okta yang lain yaitu si wanita tomboy yang di scene awal tadi ya, yang kita sebut saja namanya Cemai, juga datang ke tempat tersebut. Hingga terjadilah adu mekanik antara mereka bertiga versus si Jigla seorang diri. Tiga versus 1, ya jelas menang mereka bertiga yaitu Okta, Paul, dan Cemai. Meskipun rada-rada nyeri awak tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting mah menang ya bos ya, 1 versus 3 gitu loh. Sementara itu si Jigla sendiri yang ternyata masih jag-jaguar ringkas mencoba untuk berdiri sampai kemudian di akhir film kemudian kita melihat Okta yang ternyata masih kuat meski lempangnya sudah agak dodolog-dogan dan berusaha bertemu dengan Leona. Tak lupa dia juga membawa seekor anak kucing sebagai hadiah ulang tahun putrinya tersebut. Dan itulah dia tadi sedikit ulasan tentang film berjudul 60 Minute atau 60 menit atau 1 jam atau apalah terserah maraneh wenya. Saya atas nama tim redaksi yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa subscribe. Dan itulah dia tadi sedikit ulasan tentang film berjudul 60 Minute atau 60 menit atau 1 jam atau apalah terserah maraneh wenya. Saya atas nama tim redaksi yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa subscribe.